tentang bagaimana pikiran itu bisa dibajak oleh keadaan tubuh kita. Dari misalnya dia menimbulkan rasa pegal yang sangat tidak nyaman, atau misalnya kita merasa seperti meriang, atau bahkan muncul keraguan-keraguan dalam pikiran kita tentang semua rencana yang udah kita susun sedetil apapun. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton materi live video minggu lalu, teman-teman bisa mendapatkan materinya di kanal YouTube HNJ. Untuk live kedua ini, kita akan membahas tentang langkah berikutnya. Mungkin teman-teman akan merasa ini muluk-muluk, tapi yang HNJ ingin jelaskan bahwa kita tuh bisa memanifestasi dalam waktu 3 hari aja. Kenapa dalam waktu 3 hari aja bisa? Apa iya ini jangan-jangan hoax atau sebatas jualannya HNJ aja gitu ya? HNJ berbicara di sini berdasarkan fakta ilmiah khususnya, karena saya sebagai seorang biolog mempelajari juga bagaimana kita itu bisa mengubah, atau otak kita itu akan berubah dalam waktu 3 hari jika kita melakukan hal-hal rutinitas itu tanpa berhenti ya, maksudnya fokus, konsisten, dan komitmen itu. Jadi PR-nya itu adalah apapun langkah-langkah yang teman-teman lakukan untuk mencapai resolusi diri yang ingin teman-teman melakukan mulai saat ini, besok, atau mungkin ada yang udah bikin resolusi tahun 2025 ya. Nah, semua itu bisa tercapai kalau hanya bisa fokus, komitmen, dan juga konsisten melakukannya. Tips dari HNJ adalah mulailah dengan perlahan ya. Setelah menemukan langkah-langkah yang teman-teman ingin lakukan dalam rangka mencapai perubahan diri dan juga kehidupannya, potensi-potensinya itu bisa kita tingkatkan lagi. Maka teman-teman sendirilah yang akan menjadi pendorong bagaimana itu bisa tercapai. Nah, seperti dalam kontennya HNJ beberapa waktu lalu, kita itu kadang-kadang udah fokus banget, udah detail banget, udah teliti, udah berniat lah, udah semangat banget untuk melakukan perubahan hidup. Kita ngambil kelas ke sana, ngambil kelas ke sini tentang pengembangan diri atau skill-skill seperti mungkin keuangan dan sebagainya ya. Tapi kenapa nih seolah-olah badan kita itu menghack apa semua yang sudah kita rencanakan, bahkan semangat kita itu tadi. Kalau teman-teman mengikuti live dari HNJ minggu lalu, itu sudah sempat dijelaskan. Jadi teman-teman bisa nonton materinya, bisa secara lengkap ya teman-teman dapatkan di kanal YouTube-nya HNJ. Tapi untuk sebagai recap, kita ingin share lah untuk teman-teman yang baru nonton live kedua ini ya, bahwa minggu lalu itu HNJ membagikan bagaimana sebenarnya tubuh dan pikiran itu perlu sinkron ketika kita ingin memanifestasi sesuatu. Kenapa? Karena tubuh kita ini menyimpan program-program bawah sadar ya, yang mungkin kalau minggu lalu itu kita sudah hitung, ada orang yang belasan tahun atau bahkan puluhan tahun itu dia melakukan pola-pola yang sama, sehingga itu menjadi rekaman bawah sadarnya dia. Nah, ketika itu sudah terbiasa kita lakukan, dan kita sudah menyusun atau kita menjadi peneliti terhadap diri kita sendiri, pengamat kehidupan kita sendiri, yang sudah HNJ sempat share cara-caranya minggu lalu, itu kita akan menemukan ternyata selama sekian belas atau puluhan tahun itu, setiap ada masalah A, saya itu solusinya seperti ini, atau saya itu reaksinya seperti ini. Oh, ternyata itu yang terus berulang, sehingga mungkin perlu saya ubah dalam rangka untuk mencapai resolusi diri yang baru ya. Nah, di minggu lalu juga HNJ sudah menjelaskan analogi tentang babat alas atau berlatih main sepeda. Bagaimana perubahan yang kecil ketika kita lakukan berkali-kali itu akan membentuk sinapsis-sinapsis baru di otak kita, sehingga kita bisa menimpa program lama di alam bawah sadar kita itu dengan program yang baru. Perjalanan teman-teman memang akan ribet atau rumit atau terasa berat pertama kalinya. Bahkan tubuh kita tuh akan ngehack, kita akan ngerasa ragu, kita akan ngerasa tiba-tiba tuh kadang-kadang bad mood, ngerasa seperti akan kehilangan sesuatu atau kehilangan hal yang berharga. Atau bahkan dia secara positif nih, karena dia tahu ya kita mau berpositif thinking, jadi dia tanda kutip tuh menyusup ke dalam nilai-nilai positif untuk menahan kita berkembang.
Misalnya dia bilang be yourself, ini seperti yang saya bahas di minggu lalu. Seolah-olah kita kemudian yang merasa hal perubahan ini berat buat kita pakai itu kutipan itu atau motivasi itu. Memang motivasi itu bagus ya, tujuannya adalah jadilah diri sendiri, tidak usah apa ya, memperhatikan orang lain sampai membuat kita tuh tidak menghargai diri sendiri. Itu memang bagus. Tapi ketika dalam melakukan perubahan lalu kita terbajak oleh diri sendiri, kita tuh memvalidasi motivasi atau kutipan itu ke dalam kehidupan kita sehingga kita nggak berubah. Oh ya udahlah, nggak apa-apa kok jadi diri saya, emang saya gini gitu. Akhirnya kita kemudian terbajak sendiri gitu. Langkah-langkahnya kita berhenti, kita istirahat dulu. Misalnya ya udah deh besok pagi aja aku sekarang lagi nggak enak badan nih, kayaknya ini tekanan ini terlalu berat sampai pikiran aku panas gitu, atau punggung aku pegal, udah berhenti dulu. Ada hal-hal seperti itu yang sebenarnya gejala-gejala dari kita terhack oleh badan kita sendiri ya. Kenapa? Karena itu stigma, trauma yang kita nggak sadari, yang sudah terekam di dalam alam bawah sadar ya. Misalnya kita sering nih diremehkan sama orang atau sama keluarga sendiri. Mana bisa gitu, kamu selama ini begini gitu, sekarang ini halu banget mau meraih nilai, misalnya nilai penghasilan sekian setiap bulannya gitu. Atau ada orang yang memberi saran tentang bagaimana cara mengubah keadaan diri atau keadaan finansial, terus kita tuh auto julid terhadap kehidupan gitu. Itu sebenarnya karena mungkin dulunya kita punya trauma bahwa kita itu terlalu dibully secara verbal sama orang, kita diintimidasi, kita dihina misalnya, atau ketika orang itu memberi masukan itu kita mendengarkan kata-kata yang tidak enak ya. Jadi ketika ada di masa sekarang ini orang memberitahu yang sifatnya membangun, itu pun sama kita nilai sebagai sesuatu yang akan menjatuhkan kita atau membuli kita. Jadi banyak sekali hal-hal traumatis yang kita tidak sadari, yang perlu kita telaah sebagai langkah pertama, di mana ini membutuhkan keberanian dari teman-teman, keberanian untuk pertama kali mencari tahu apa yang harus kita ubah supaya resolusi yang ingin kita capai di bulan depan atau di tahun depan itu bisa benar-benar terjadi. Tidak seperti resolusi-resolusi sebelumnya gitu yang mungkin udah kita susun dan tanda kutip gagal ya. Sebenarnya kan tidak ada kata gagal. Setiap segala sesuatu yang kita usahakan itu sudah menjadi akumulasi energi kita. Tubuh kita itu udah pernah merasakan semangatnya kita untuk berubah gitu. Nah, yang dulu mungkin yang bikin itu gagal adalah konsistensi dari teman-teman sendiri. Mungkin juga konsistensi itu jadi terhambat karena teman-teman belum mengenali bahasa tubuh kita yang mau ngehack kita gitu. Jadi kita nggak sadar kita lagi mau dihack. Jadi kita tuh tidak bisa membuat program baru untuk menghack si program lama yang menghack kita itu. Ribet ya. Tapi semoga teman-teman bisa memahami maksud dari tujuan kalimat itu tadi ya. Setelah panjang lebar tadi di depan, mungkin teman-teman akhirnya bertanya, berarti kan untuk memanifestasi sesuatu itu kita memerlukan fokus ya, fokus, komitmen, konsistensi. Tapi karena itu terhalang sama tubuh kita yang ngehack kita tiba-tiba ngerasa otaknya panas, kita tiba-tiba ngerasa aduh ngantuk, tiba-tiba terasa down, sedih berat. Itu tuh sebenarnya gara-gara kita tuh diri lama kita itu sedang merasa takut akan kehilangan diri yang biasanya dia kenali gitu. Jadi hal-hal yang baru itu bagi diri kita itu memang dinilai sebagai ancaman. Dan ini nggak salah ya, ini memang penting karena ini bermanfaat sekali kalau kita berada dalam situasi atau keadaan yang benar-benar mengancam. Misalnya kalau kita jalan malam-malam di sebuah lorong yang gelap, pasti tuh ada rasa cemas, khawatir, siaga, jangan-jangan mau ada serangan atau apa. Sehingga kalau itu beneran ada, kita sudah siap untuk mengatasinya. Sayangnya karena pola kita di masa sekarang ini banyak banget tuntutan ya, tuntutan sehari-hari dari sosial, dari finansial, dari macam-macam yang membuat kita itu
tertekan sehingga itu mengaktifkan hormon survival ya, hormon bertahan hidup gitu yang biasanya kita alami dalam keadaan-keadaan genting. Nah, karena itu sering kita rasakan tertekan atau pikiran mumet, itu akhirnya kita terus-terusan berada di area atau state ya atau fase dari ketakutan itu sendiri. Jadinya kita tegang. Nah, badan kita itu merekam itu bahwa kamu tuh harus siaga, harus selalu siaga, harus ini. Kalau ada masalah ini berarti begini karena waktu itu kamu salah tuh kalau ngelakuin yang hal sebaliknya. Oke, saya rekam. Alam bawah sadar kita merekam itu. Jadi ketika kita ingin melakukan hal baru, sama dia tuh akhirnya dikasih peringatan duluan gitu loh. Ini ancaman, ancaman. Dulu kamu pernah bermimpi seperti ini. Dulu kamu pernah punya resolusi seperti ini tapi gagal. Udah dah, jangan-jangan ke situ, jangan. Ke sini aja. Gitu. Karena dia nggak biasa. Akhirnya itulah yang membuat kita ketika kita udah 100% atau mungkin lebih semangat ya untuk mengubah resolusi, diri kita yang lama itu ngerasa sedih karena eh, seolah-olah akan kehilangan dirinya gitu loh. Akan ada seseorang yang baru yang normal yang menggantikannya. Makanya em, kita perlu juga berbicara dengan diri kita sendiri. Caranya kita memprogram itu, kita kasih tahu nih kalau kita lagi ngerasa bete, lagi sedih atau ragu atau akhirnya overthinking, memerhatikan detail atau terlalu pushy gitu, terburu-buru. Oke, besok harus apa? Itu kan sebenarnya rasa panik ya. Nah, kita ngomong tuh ke diri kita. Mungkin kalau teman-teman yang terbiasa meditasi, boleh menggunakan waktu meditasi sebagai refleksi diri, ngobrol ke diri kita bahwa gak apa-apa, kita berubah. Ini kita juga kok gitu. Ini juga demi kebaikan kita, karena bersama-sama kita akan menjadi sosok dengan potensi yang optimal untuk kehidupan diri kita, untuk keluarga kita, untuk sekitar kita, untuk alam, dan untuk semesta. Gitu. Jadi ketika kita sering ngobrol, itu kita juga melatih program lama itu untuk akhirnya relax dia. Oke, ya udah, yuk kita siap mendapatkan informasi baru gitu. Dan walaupun awal-awalnya mereka ini masih kayak curiga dengan ide-ide baru, seperti misalnya kok nih orang tiba-tiba konsisten ya, dia auto ada apa nih gitu, auto siaga, auto waspada gitu. Nah, pelan-pelan perubahan itu teman-teman lakukan. Misalnya ada satu goal besar. Nah, goal besar itu teman-teman bagi kecil-kecil, lakuin satunya setiap hari, satu aja. Karena kan kita terbiasa tidak melakukan sama sekali ya. Jangan langsung 10 gitu. Ibaratnya kalau pakai analogi babat alat itu tadi, nggak usah hari itu harus selesai jalannya jadi. Nggak apa-apa gitu. Pelan-pelan aja, semeter demi semeter, atau setengah meter demi setengah meter gitu ya. Kira-kira analoginya seperti itu. Nah, ketika sudah menemukan langkah-langkah itu, sudah mengetahui badan kita itu gimana caranya memberitahu bahwa mereka ini tidak nyaman dengan perubahan yang akan kamu lakukan karena kamu memulai atau mencoba sesuatu yang baru. Berarti kan kita perlu masuk ke langkah-langkah berikutnya ya. Langkah pertama yang ingin HNJ share hari ini adalah tentang visualisasi. Nah, untuk teman-teman yang sudah ada atau sudah sering mendengar tentang kata-kata manifestasi, pasti terbiasa juga dengan mendengar kata visualisasi dan afirmasi ya. Nah, hari ini kita akan bahas dulu tentang visualisasi. Sebenarnya gimana sih visualisasi yang benar itu yang menurut HNJ bisa bermanfaat untuk mengubah gitu. Untuk teman-teman yang ada di kelas ini biasanya bahasa dari badan yang tadi mau nge-hack teman-teman itu adalah uh, wah ini sih materi yang udah biasa, materi yang udah lama dan sering saya temukan, nggak ada yang baru lah. Mungkin akan ada pikiran seperti itu muncul. Tapi saya menyemangati teman-teman untuk coba mendengarkan minimal walaupun misalnya bagi teman-teman teori ini sama, tapi ini menjadi pengingat atau pembakar semangat untuk teman-teman mengulangi kembali. Nah, untuk pertama kalinya fakta tadi ya awal-awal saya udah sempat bilang bahwa otak kita itu hanya membutuhkan 3 hari untuk merekam pola baru. Jadi ketika teman-teman ingin berubah, fokusnya 3 hari diutamakan ya bahwa eh, ada perubahan-perubahan yang akan teman-teman mulai biasa lakukan mulai saat ini juga.
Salah satunya dengan melatih kesadaran itu tadi. Itu sudah saya bahas di minggu lalu tentang bagaimana kita melatih kesadaran kita supaya tanda kutip tajam. Salah satunya yang pernah saya share itu teman-teman misalnya sekarang saat ini juga bisa praktekan ya. Coba rasain pundaknya. Kalau pundaknya teman-teman itu kayak naik, coba nih turunin. Nah, komen ya kalau misalnya bisa kirim komen, kasih tahu siapa yang benar-benar benar pundaknya tadi itu ketika saya bilang pundaknya naik, iya benar, terus turunin gitu ya. Itu salah satu melatih kesadaran kita. Lakukan itu selama 7 hari. Nah, untuk teman-teman yang udah ngikutin live minggu lalu, udah tahu nih, dan besok adalah hari ketujuh. Waktu itu saya kasih PR, ada lagi nggak badan-badan area dari badan teman-teman yang juga terasa tegang setelah teman-teman menyadari si pundak ini? Biasanya dulu waktu saya awal-awal melakukan atau eksperimen tentang hal ini, setelah pundak itu yang saya rasakan tegang adalah area di sekitar rahang. Ya, rahang. Ketika rahang ini terasa tegang, itu bisa langsung dilemaskan. Maksudnya bisa pertama di olahraga seperti itu, atau kalau misalnya agak sakit bisa teman-teman pijit-pijit seperti ini gitu ya. Atau mungkin ini kebiasaan kedua nih yang teman-teman tidak sadari tapi terus lakukan setiap hari. Buat teman-teman yang lagi nonton live ini dengan mulut terbuka, coba ditutup. Nah, kenapa sih kita terbiasa atau kita sering nih secara nggak sadar mulutnya terbuka, mangap gitu ya? Gini, lagi ngetik atau lagi dengerin penjelasan atau lagi dalam keadaan macam-macam ya. Kenapa? Nah, karena itu dia lagi ngasih sinyal ke kita, tubuh kita ini, bahwa teman-teman ini berada dalam keadaan panik atau tertekan. Sehingga darah itu dari kepala turun nih ke daerah dada semua, supaya kita selalu awas, selalu waspada gitu. Jadi oksigennya kurang. Ketika oksigen itu kurang, kita tidak bisa lagi normal bernafas dari hidung. Itu sebabnya kita membuka mulut sehingga ada bantuan support nafas ke dalam tubuh kita. Nah, ketika mempelajari kesadaran-kesadaran yang gejala-gejala itu ditunjukin tubuh kita ke kita, kita mulai bisa melatih kesadaran itu. Ketika sudah mendapatkan kesadaran itu, teman-teman bisa secara konsisten dan fokus melakukan langkah-langkah perubahan. Itu bisa teman-teman lakukan hanya jika teman-teman berhasil menghack keadaan dari tubuh teman-teman. Yang tadi itu yang tiba-tiba ragu, tiba-tiba ngerasa sedih, yang tiba-tiba ngerasa down seperti itu ya, atau tiba-tiba ngerasa ngantuk bahkan gitu, itu sering terjadi. Nah, latihlah kesadaran seperti itu, dan sekarang kita masuk ke visualisasi yang baik itu seperti apa. Visualisasi. Nah, untuk teman-teman yang udah tahu tentang visualisasi, inilah bagaimana kita karena otak kita itu kan tidak bisa membedakan ya antara mana hayalan, mana imajinasi, dan mana kenyataan. Makanya kalau teman-teman dulu nih pernah merasa emosinya itu marah banget gitu, terus kita tuh tanda kutip ya nggak sengaja ngucap sesuatu gitu, kemudian itu terjadi ke orang lain. Nah, itu sebenarnya adalah ketika visualisasi visualisasi dalam pikiran teman-teman dan perasaan juga ucapan ya dalam batin itu connect to sinkron. Kenapa bisa? Karena teman-teman memang marah banget sama dia, sampai-sampai rasanya itu juga marah. Pikiran kita juga memang udah membayangkan sesuatu terjadi sama dia karena kita marah gitu loh. Sehingga itu connect dan terjadi dengan singkat. Nah, ini sebenarnya gejala bagus ya buat kita untuk mencoba memakai teori yang sama itu dengan yang kita lakukan untuk memanifestasi perubahan positif ya. Jadi visualisasi yang baik itu tidak hanya pakai gambaran tentang apa yang teman-teman ingin alami atau jadi di masa depan. Misalnya, oh saya ingin punya kelimpahan uang, saya ingin punya rumah baru, saya ingin punya macam-macam gitu misalnya ya. Teman-teman membayangkan itu jangan hanya dari pikiran aja. Libatkan tubuhnya teman-teman juga karena tubuh dan pikiran itu kan harus sinkron ya. Caranya gimana? Caranya dengan merasakan dengan
360 derajat lah ibaratnya ya. Peristiwa itu terjadi ya, misalnya libatkan indera pendengar, teman-teman visualisasi ini. Ketika itu terjadi, saya mendapatkan kabar baik misalnya ya, mendapatkan rumah yang yang baru misalnya ya. Kita tempatkan diri kita itu ada dalam keadaan, misalnya di saat kita mendapatkan kabar baik tentang rumah baru itu, kita sedang berada di tempat mana? Misalnya, apakah kita sedang berada di sebuah kafe, kita dapatin berita baik itu, berarti lingkungan kafe itu suaranya seperti apa gitu. Nah, suara itu juga bayangin. Kemudian indera lain yang perlu kita libatkan adalah penciuman dan rasa ya. Misalnya di kulit. Misalnya kita visualisasiin juga kafe itu kafe kopi misalnya, coffee shop misalnya. Berarti ada wangi kopi. Gimana bau udara di situ, misalnya mungkin lagi habis hujan, berarti ada wangi-wangi dari tanah setelah tersiram oleh air. Terus perasaan di kulit kita tuh seperti apa saat itu? Ini karena baru habis hujan, rasanya tuh seger-seger tapi agak-agak panas dikit karena panas dari tanah itu naik ke atas permukaan tubuh ya. Itu kita kumpulkan, kita visualisasikan lengkap 360 derajat itu. Kemudian tambah lagi nih dengan kesadaran, kita ambil sense atau indera kesadaran itu. Ada siapa di situ gitu bersama kita ketika itu terjadi? Ada teman baik kita misalnya, atau ada pasangan kita atau anak kita. Nah, gimana nih ekspresi mereka saat itu ketika tahu saya dapat rumah baru misalnya? Apa mereka ikut senang juga? Mereka lompat-lompat bareng mendengarkan peristiwa ini. Nah, kira-kira itu trik visualisasi yang saya sering coba lakukan ya, yang teman-teman kalau pengen nyontek juga monggo banget gitu, semoga bermanfaat. Intinya saat itu saya juga mendapatkan dari kisah-kisah yang sama ya, yang teman-teman kalau googling itu juga bisa banyak temukan ya, visualisasi contoh-contoh yang seperti itu, melibatkan semua indera kita secara 360 derajat itu dalam visualisasi kita gitu. Nah, ketika melakukan itu sambil senyum, kalau saya nambahin itu sebagai sebagai sambil senyum ya maksudnya, karena saya menarik peristiwa itu terjadi di saat ini. Jadi tubuh saya yang saat ini yang sedang memvisualisasikan itu pun senyum gitu, ikut praktek. Jadi saya melatih fisik yang ada di masa ini untuk sinkron dan menarik yang peristiwa yang nanti akan terjadi itu dirasakan sekarang gitu. Nah, buat teman-teman yang sudah terbiasa ya dengan kelas-kelas manifestasi pasti tahu ya, pasti tahu banget nih tentang ini, tentang bagaimana merasakan atau menarik yang terjadi di masa depan itu untuk terjadi saat ini. Nah, sering banget latihan-latihan lainnya itu adalah dengan mengucap syukur atau dengan merasakan kelimpahan. Nah, itu memang bagus banget, itu juga mendukung kita ya. Kalau di HNJ ingin menambahkan merasakan hal-hal seperti syukur dan kemelimpahan itu. Nah, HNJ ingin, karena sifatnya kami ini tanda kutip logis banget ya. Jadi cocok nih untuk teman-teman yang mungkin selalu mencoba mencari logika atau mencari alasan ilmiah dari mengapa melakukan sesuatu gitu, supaya pikirannya bisa mempercayai bahwa perubahan itu ada. Nah, ini cocok banget buat teman-teman. Jadi yang HNJ ingin usulkan, lakukan kesehariannya itu seperti misalnya kalau rasa syukur, yaitu pertama ya kita menjaga dengan apa yang kita punya gitu, tidak hanya menjaga dan merawat ya, tidak hanya ngucap aduh terima kasih terhadap uang yang ada di dalam dompet saya, tidak hanya ngucap seperti itu gitu, tapi kita juga harus bisa bertanggung jawab terhadap keuangan kita, manajemen keuangan kita, gimana cara kita pakai uang, gimana cara kita menabung bahkan. Jadi menabung itu bukan karena kita takut. Jangan pernah menciptakan visualisasi atau resolusi itu dari rasa takut, tapi dari rasa kemelimpahan dan rasa syukur itu tadi. Jadi kalau teman-teman mau nabung, teman-teman nabungnya itu bukan karena takut gitu ya, tapi karena menghargai si uang ini gitu. Saya simpan kamu menjadi tabungan saya
karena kamu adalah energi, karena saya akan mengumpulkan ini untuk mendukung kehidupan saya, seperti itu misalnya. Nah, nanti di live berikutnya mungkin HNJ akan membahas tentang afirmasi ya. Bagaimana pola afirmasi yang bisa mempengaruhi otak kita. Jadi otak kita itu kan terbagi dua ya, kanan dan kiri. Bagaimana menggunakan afirmasi itu supaya dua belahan otak ini sinkron atau dalam keadaan ini ya selaras gitu. Kalau afirmasi di otak kiri itu pakai tangan apa dan ngucapnya seperti apa. Afirmasi di otak kanan itu ngucapnya apa dan pakai tangan apa dan bagaimana pernapasannya, itu akan HNJ ajarkan di live berikutnya ya. Sekarang kembali ke laptop, kita ngobrolin tentang visualisasi tadi itu ya, tentang merasakan rasa syukur, kegembiraan dan sukacita, kemelimpahan ya, karena kemelimpahan itu tadi. Praktekin sehari-hari dengan cara-cara yang praktis, tapi pelan-pelan aja gitu. Jangan kesusu dalam satu hari harus babat alas, jalan ke itu harus jadi gitu yang tadi ya kita obrolkan ya. Nah, misalnya gini. Tadi saya sudah sempat bercerita tentang manifestasi kalau waktu kita marah gitu ya. Kenapa sih kita lebih mudah mensinkronkan emosi marah kita dengan pikiran kita dan terjadi? Ya karena memang itu yang kita latih sehari-hari ibaratnya gitu ya. Manusia itu tidak kebanyakan manusia itu tidak asing dengan emosi amarah yang ada di sekitarnya gitu. Sehingga ketika kita memanifestasi dari situ, itu tuh connect-nya cepet banget. Nah, yang jarang itu adalah frekuensi positif, frekuensi cinta kasih, frekuensi optimisme, frekuensi kerendahan hati gitu, atau rasa berani itu tuh dikit gitu, tidak banyak bisa kita temukan di sekitar kita, sehingga kita tuh susah untuk sinkron. Pertama itu, kedua diri kita itu tanda kutip nih jarang mengalami emosi-emosi positif sehingga badan kita tuh ngehack lagi gitu. Itu emosi asing, saya tidak terbiasa pakai itu. Jadi latihlah perasaan-perasaan positif itu karena energi itu akan akumulatif. Sehingga ketika kita berada di frekuensi perasaan-perasaan positif, maka sekitar kita ini yang negatif-negatif itu frekuensinya akan berkurang dan akan menarik frekuensi tinggi yang selaras dengan frekuensi diri kita itu. Nah, contohnya langkah praktis yang ingin saya share, kalau tadi kan tentang rasa syukur ya, sekarang tentang kemelimpahan. Nah, ini ada kaitannya dengan afirmasi yang akan saya atau HNJ share di live ketiga. Ini adalah gimana cara kita berucap. Oke, afirmasi itu salah satunya. Tapi kan keseharian itu kita tidak melulu ya mengucap afirmasi. Ada ucapan kita yang sekitar jadi tanggapan terhadap opini orang lain. Atau ada ucapan kita yang sekedar celetukan gitu loh. Karena ada sesuatu yang terjadi ke diri kita. Positif nggak celetukan kita atau opini kita itu? Misalnya nih, contoh ya. Kita lagi ngetik kerja gitu, ada temen nongol gitu, dia nanya, Gap, bagi duit dong goceng, gua kurang nih duit gua buat beli teh misalnya gitu ya. Temen kita ngomong gitu, terus kita nih lagi nggak ada uang misalnya, 5.000 tuh kalau kita tuh punya cuman duit 10.000 lah buat pulang pakai Transjakarta misalnya. 5.000 nih mau buat dia, ntar saya nggak ada ongkos nih. Jadi pertama-tama kita takut ya kan, nggak apa-apa lah takut, memang itu kan normal ya, karena secara logika kita tidak menemukan ada opsi cara lain gitu. Kita udah merancang 10.000 nih nyampe rumah buat pulang gitu. Nah, yang saya ingin utarakan di sini adalah ucapannya teman-teman gimana nih ngebales atau menjawab si orang yang tadi mau pinjam uang. Apakah teman-teman ngomongnya gini, wah sorry gue lagi nggak ada uang, atau wah sorry gue nggak ada gitu, atau apa gitu, atau teman-teman ngomongnya gini, maaf ya saya belum megang uang gitu, atau maaf untuk saat ini saya belum ada gitu. Nah, kata-kata belum dan enggak itu tuh sebenarnya sudah menjadi program, salah satu laku kecil yang bisa kita lakukan untuk memprogram alam bawah sadar kita tentang kemelimpahan. Pelan-pelan ngelakuinnya, jadi nggak melulu harus oke deh saya kasih 5.000 karena katanya kalau
kita memberi dalam kesempitan itu pasti akan hasilnya balik. Ya itu memang benar juga gitu loh. Tapi energi tubuhnya teman-teman ini nggak mempercayai itu gitu. Karena apa ya? Secara realita teman-teman dan pikiran teman-teman itu tahu gitu loh. Walaupun ada keyakinan kita ya seperti itu. Kita karena belum mengalami langsung itu tidak ujuk-ujuk gitu loh bisa terjadi. Jadi yang pertama teman-teman bisa lakukan itu adalah dengan bersabda, tanda kutip bersabda ya, bilang maaf saya belum punya uang saat ini gitu, atau maaf saya belum bisa bantu kamu saat ini. Nanti ya kalau saya udah megang uang, terus kamu perlu lagi, saya kasih 5.000 gitu, bisa seperti itu gitu. Jadi hal-hal kecil sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk melatih kesadaran kita yang bisa mengubah ya program default yang sudah belasan atau puluhan tahun ini kita lakukan. Pertama itu, kemudian misalnya kemelimpahan itu kan tidak melulu tentang finansial ya, tapi juga tentang kesehatan. Nah, karena kalau kita nggak sehat, gimana kita mau mendatangkan keuangan? Ini lagi azan di sini, jadi untuk teman-teman yang mau sholat zuhur ya, silakan melakukan kewajibannya. Untuk sementara saya akan berhenti bicara dulu selama azannya berkumandang. Sebentar ya. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Tadi kita sampai di tentang bahwa kemelimpahan itu bukan hanya tentang nilai uang ya, tapi adalah kesehatan juga nih. Nah, jadi gimana kita melatih ucapan kita ketika kita ingin memanifestasi kemelimpahan dalam bentuk rasa atau rasa sehat, maaf ya, atau vitalitas gitu ya. Vitality kalau teman-teman misalnya baru bangun tidur, terus teman-teman dapat informasi nih dari badan teman-teman, di mana teman-teman bangun itu tapi kok masih capek gitu, kayak nggak dapat istirahat yang optimal gitu ya. Janganlah teman-teman bangun terus ngomong gitu, capek, baru bangun kok udah capek ya gitu, atau misalnya aduh pegel gitu misalnya, hanya sebatas itu gitu loh. Kata-kata itu sederhana, tapi itu yang direkam loh sama tubuh kita. Apalagi ketika kita tuh baru bangun, kesadaran kita itu masih di alam yang kayak sponge ya, dia tuh menyerap semuanya gitu dengan mudah dan menjadikannya jadi program. Maka ketika bangun pagi itu lebih baik ucapan kata-kata yang positif ya. Dalam hati juga boleh gitu, karena yang penting itu syaraf kita tahu ada peristiwa listrik dan magnetik yang mereka rasakan gitu. Nah, mereka ini punya intelijensia tinggi ya, alam bawah sadar ini. Tidak melulu apa yang kita ucapkan dengan mulut, dengan kata-kata itu akan dianggap tanda kutip sabda, tapi dari batin kita itu juga gitu loh, dia ngerti kok. Jadi teman-teman tidak harus mengucapkan hal-hal itu secara fisikal ya, ngeluarin suara, tapi bisa ucapin dalam hati. Atau teman-teman sedang dalam perjalanan mau ke kantor gitu ya, karena ini masih pagi-pagi banget, adalah program-program pertama yang teman-teman set untuk alam bawah sadar teman-teman, jadikan itu peristiwa sehari-hari, rutinitas sehari-hari. Ucapin hal-hal yang baik gitu, misalnya keluar dari rumah itu terus kita nemuin sesuatu yang negatif, misalnya hujan gitu, jangan aduh hujan lagi gitu, menyiram tanaman karena ada air yang membuat udara jadi adem dan sebagainya gitu. Gimana kalau misalnya hujan banjir itu gimana gitu, gimana cara bersyukurnya gitu kan, pasti adalah teman-teman yang akan menanyakan hal seperti itu. Ya kali bersyukur orang banjir gitu ya, itu sebenarnya alam juga lagi alam itu kan juga bentuk tubuh lainnya ya, yang memberi pesan kepada kita gitu loh. Kalau ada banjir ya kita berkaca lah gitu. Kenapa nih? Berarti kan kita nih sebagai manusia yang mengelola bumi ini ada yang nggak benar gitu yang nggak kita lakukan. Jadi untuk memanifestasi supaya nggak banjir tuh gimana gitu. Nah tapi kita nggak akan bahas itu di sini ya, karena HNJ karena topik hari ini bukan itu gitu maksudnya. Mungkin suatu saat HNJ akan bahas itu dalam topik lingkungan dan kaitannya dengan medan elektromagnetik tubuh ya. Karena di lingkungan itu juga ada medan-medan elektromagnetik yang bisa manusia daya gunakan
untuk dirinya dan potensi kehidupannya gitu. Oke, next kita lanjut ya. Buat teman-teman yang lagi break makan siang dari kerja, boleh sambil nonton ini, siapa tahu menjadi teman makan siangnya. Yang penting jangan keselak kalau lagi makan. Nah, gini, berikutnya kita akan bahas gimana perubahan itu bisa membuat kita rasanya nggak nyaman gitu. Seperti yang tadi, atau teman-teman yang followernya HNJ ya, nonton nih konten HNJ kemarin, kita lagi semangat, tiba-tiba kok bete ya, tiba-tiba kok sedih berat ya. Nah, itu adalah yang terjadi ketika otak kita ini karena tubuh badan kita itu merekam ya sekian belas dan puluhan tahun merekam peristiwa-peristiwa kimia yang terjadi, kemudian menerjemahkan itu sebagai rasa dan emosi ke kita. Dan kita mau berubah, nah makanya itu tuh dikeluarin lagi gitu loh. Nggak nyaman nih, mereka tuh nggak nyaman di dalam, jadi dimunculin lagi untuk menarik kita gitu. Jadi kita cemas ada, takut ada, skeptis ada, julid ada, macam-macam ada lah. Nah, alasan-alasan yang kita keluarkan untuk membajak semua perubahan yang sedang kita laksanakan. Nah, saya ingin teman-teman ketika berada di fase itu, karena sudah berlatih kesadaran secara sederhana, melatih menyadari area badan yang pegel itu yang mana. Nah, ketika itu terjadi yang tadi itu ya, yang badan kita mau hack kita, teman-teman tuh udah sadar. Kemudian ketika sadar, ada satu alat bantu yang ingin saya share ke teman-teman saat ini, yaitu dengan mengingat hal-hal besar yang terjadi di dunia ini, yang asalnya itu justru dari sebuah perubahan yang orang lain itu sangka nggak mungkin atau bahkan udah bilang nggak mungkin gitu ya. Contohnya kalau misalnya teman-teman pecinta sejarah dan biografi ya, ada kan bersaudara Wright tuh yang menemukan pesawat terbang. Itu kan kalau secara manusia biasa, manusia normal lah gitu ya, bukan ilmuwan, bukan mekanik atau bukan orang teknik gitu ya. Ketika ada dua orang nih dia ngomong manusia itu bisa terbang gitu, ya ampun gitu ya, kita langsung tepuk jidat, aduh nih orang halu gitu misalnya ya. Ketika di masa itu memang belum ada gitu loh bukti fisik nyata yang ilmiah yang bisa melihat orang terbang. Tapi lihat kan sekarang kita kemana-mana naik pesawat gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ada zaman dulu nih ketika pertama kali ada api gitu loh. Bayangin nggak sih orang yang pertama kali menyalakan api dari gosokan batu yang apa percikannya kena jerami atau kena kayu kering itu terus ada api gitu ya. Apa coba yang orang-orang sekitarnya itu melihat dia seperti apa? Gitu. Nah, jadi perubahan besar dalam sejarah itu terjadi justru dari ketidakmungkinan gitu ya. Jadi ketika ada teman-teman mulai ragu muncul tentang perubahan dirinya teman-teman, ingat-ingat lagi aja lah, ambil inspirasi dari kisah-kisah seperti itu, bahwa itu ada. Dan dunia ini kan keseimbangan itu pasti ya, bahwa namanya kalau ada keburukan ya pasti ada kebaikan dan sebagainya ya, dua sisi itu selalu ada. Jadi ketika terjadi keburukan in a split second, maksudnya dalam satu jentik jari nih kita ngalamin tanda kutip kesialan yang kita sebut kesialan gitu ya, atau masalah kehidupan atau perubahan kehidupan 180 derajat, maka dalam sekian jentik itu juga lah perubahan kebaikan di kehidupan kita ini bisa terjadi gitu. Jadi tetaplah semangat karena teman-teman udah menyadari yang menghack perjalanan teman-teman dalam resolusi itu diri teman-teman sendiri gitu. Tapi sekarang itu tidak akan lagi lah. Kenapa? Karena teman-teman udah tahu gitu. Ada gejala-gejala yang kalau kita perhatikan dari tubuh kita itu bisa kita atasi gitu loh sekarang ya. Nah, untuk teman-teman yang tertarik dengan step berikutnya atau temenin dong gimana nih aku belum ngerti apa aja gejala-gejala tubuh itu yang bisa saya tangkap gitu loh sebelum itu terjadi menghack saya gitu. Nah, kita ngobrol ya, ngobrol teman-teman bisa lah DM HNJ lewat sosial media atau lewat WhatsApp, itu kita bisa saling tolong menolong untuk menguatkan, ngasih tahu ini hack apa bukan ya gitu loh. Ini apa emang benar-benar sesuatu yang harus saya pikirkan dengan serius atau ini adalah bentuk
hacking halus gitu dari tubuh saya yang membuat saya akhirnya tergoyahkan untuk merealisasikan visi-visi saya ini gitu. Jadi fokus dan konsistensi pertama yang ingin saya hari ini bersama HNJ share ke teman-teman adalah menyadari bagaimana tubuh kita itu mau menghack kita. Kedua, kita melatih kesadaran kita dari laku-laku sederhana kecil, dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita pikirkan, dari keadaan tubuh kita. Kalau tegang itu buru-buru lemesin. Kalau kita bongkok itu buru-buru tegapin. Kalau kita mangap itu buru-buru kita tutup mulutnya, terus taruh lidahnya itu di atas di langit-langit. Gitu ya. Ketika teman-teman sering melakukan kebiasaan ini, teman-teman akan membuat diri teman-teman ini secara tubuh berada atau kembali ke posisi rileks ya, maksudnya ke perasaan rileks itu. Nah, sering-sering deh berikan ke diri teman-teman itu rasa rileks. Jadi healing itu nggak perlu mahal guys. Healing itu nggak perlu mahal, bukan melulu harus wisata atau kita jajan makan makanan yang kita sukai atau pergi ke mall nongkrong ngopi santai atau nonton film berjam-jam serinya. Tidak harus seperti itu karena tubuh kita itu nggak ngerti itu tuh relaksasi. Tubuh kita tuh ngertinya itu adalah pelarian diri gitu karena masalahnya tuh ada dan kita malah menutup masalah itu dengan memberi rangsangan emosi yang lain gitu loh, sehingga secara alami badan kita itu tetap akan nyimpan masalah itu jadi rekaman, dan dia menyimpannya itu juga jadi pola. Oh nih si Gaby nih gitu, tiap ngerasain sedih dia programnya adalah nonton Netflix and chill gitu ya misalnya gitu. Jadi itu akan terus kita ulang nanti tiap kita ngerasa sedih karena kita mau berubah, karena tubuh kita ini tidak akan kita kenali lagi, ibaratnya gitu ya, karena kita akan menjadi seseorang dengan identitas dan kehidupan yang baru. Yang ada saya malah pikir itu sedih karena aduh kok nggak ada yang dukung aku ya dalam perjalanan perubahanku ini. Akhirnya ketika pola si alam bawah sadar kita ini tahu nih tiap kita sedih kita nonton Netflix and chill, akhirnya itulah yang kita lakukan gitu loh. Kita jadinya nonton Netflix and chill, bukannya terus melakukan langkah di hari itu yang bisa membuat perubahan terjadi ke diri kita gitu. Nah jadi ketika teman-teman udah menyadari hal-hal seperti ini, harapan dari HNJ adalah bisa mulai tidak ada pembicaraan negatif pada diri sendiri, gak usah khawatir karena sekarang teman-teman udah tahu nih mau dihack sama badan sendiri, jadi bisa ngehack balik, atau juga kita jadi tahu membentuk ulang jalur sinaptik otak kita ya, yang kemarin-kemarin nih di resolusi kemarin kita mungkin belum tahu, sekarang kita udah tahu dan bisa kita praktekkan untuk mendukung perjalanan kita dalam perubahannya. Jadi buat teman-teman, cara ini jelas sekali sangat beda dengan cara yang tadi itu ya, yang Netflix and chill gitu ya. Ini nih kita bukan sedang mengalihkan masalah atau kita mengabaikan masalah, tapi kita menentukan pilihan kemana fokus saya akan berada gitu. Apakah saya akan memutuskan bahwa peristiwa yang sedang dialami badan saya ini sedih, bete, ragu, kecewa, marah, jadi ribet, mikirin detail, overthinking gitu ya, sebagai sesuatu yang akan saya fokuskan, atau saya akan memindahkan fokus saya memilih memindahkan fokus saya ke terus melakukan langkah-langkah dalam menuju perubahan yang akan saya ingin raih di besok, bulan depan, atau tahun 2025 ya. Jadi kesadaran ini adalah bukan tentang melarikan diri dari masalah atau mengabaikan masalah atau membuat orang lain itu berada di urutan kesekian selain diri kita. Tapi ini adalah cara kita menempatkan fokus atau memilih menempatkan fokus kita untuk di mana gitu. Nah, memang perlu latihan kesadaran ya. Tapi jangan ragu, jangan takut karena kita sama-sama gitu, oke? Semoga pembahasan hari ini ya, dari kayaknya udah hampir 1 jam nih. Mungkin akhirnya teman-teman bisa menemukan kenapa tadi HNJ awal-awal bilangnya
bisa memanifestasi sesuatu dalam 3 hari. Pertama, karena teman-teman udah ngerti bahwa perubahan itu tidak harus berarti babat alas jadi sehari gitu ya. Perubahan itu adalah kemajuan sedikit demi sedikit yang teman-teman alami, yang terjadi, daripada hanya hanya berdiri di depan aja tapi nggak mulai babat alas gitulah. Nah, manifestasi itu bisa terjadi dalam waktu 3 hari ya, karena otak kita itu mulai merekam kebiasaan baru kita ketika kita melatih dia secara konsisten dan fokus selama 3 hari dengan pola-pola baru ini. Pasti ada perubahan, proses perubahan sekecil apapun itu. Nah, teman-teman ketika menemukan itu, pakai yang tadi yang kita ucapkan ya, tentang rasa syukur dan kemelimpahan. Bersyukur terhadap proses kecil ini gitu. Karena kalau kita udah sekian belas atau sekian puluh tahun itu dengan pola-pola yang lama, kalau teman-teman dijanjiin perubahan instan yang besar yang terjadi itu, walaupun itu mungkin ya, karena in split second itu bisa terjadi ya, tapi teman-teman harus mengerti bahwa kenapa itu split second terjadi ya, karena pada split second itu pikiran kita dan tubuh kita connect, itu langsung menarik gitu. Itu memang benar gitu loh. Tapi in a split second ini jangan ditunggu-tunggu gitu, tapi dilatihlah dari sekarang supaya itu bisa terjadi di diri kita. Jadi ojo kesusu, relax, penuh syukur, penuh kesadaran, dan jangan ragu bahwa teman-teman itu sendiri menjalani ini. Teman-teman bisa menghubungi HNJ untuk bertanya, untuk sharing, untuk mencari tahu. Misalnya kan ada nih ya orang dalam melakukan perubahan dirinya, kalau disuruh tanda kutip ngaca itu nggak berani ya, karena seolah-olah mengulang trauma-trauma lama gitu, atau batasan-batasan dirinya yang diinput sama orang lain lewat bulian verbal, misalnya dari keluarga, dari bos, dari temen gitu ya. Share aja sama HNJ, nanti kita sama-sama kayak ngupas bawangnya bareng gitu ya. Jadi kalau nangis sama-sama gitu, karena pedesnya bawang itu nggak hanya teman-teman rasain sendiri, sekarang ada temennya. Oke ya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah join di live HNJ hari ini. Ini adalah live kedua dari HNJ. Live ketiga akan ada di minggu depan, tapi jangan takut, kita bisa tetap sambil ngobrol terus ya lewat media-media, lewat sosial media kita ya, dan juga chat engine yang teman-teman punya. Silakan kontak HNJ. Sampai ketemu lagi di live HNJ berikutnya. Terima kasih dan ayo semangat merubah diri supaya ketika terjadi perubahan di diri kita, perubahan juga akan terjadi di sekitar kita. Sampai ketemu.